Assalamualaikum. Lanjutan materi tematik ya, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran 1. Apa singkatan dari ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Berikut adalah peta ASEAN. Negara-negara ASEAN ada 10 negara yang bergabung dan beserta lambang negaranya. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar. Penemu negara ini, kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Yang kedua, Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Negara ketiga, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Po dan Apo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Dan tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kerama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Berarti kalau cha kangkung, cha toge atau apapun itu berarti dari Kamboja ya. Negara kelima, Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Yi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Long Yi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Berarti pakaian khas Vietnam adalah Áo Dai yang sering
muncul di ujian nasional. Topping capin pun banyak ditemui di sana. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Kalau di kita berarti sepak takraw. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Singapura, lambang negara ini adalah Merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kalau sudah ke Singapura, ayo siapa yang sudah ke Singapura, itu ada air mancur tapi patungnya berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakat memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Diingat-ingat, Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Tidak sopan ya berarti ya. Negara terakhir, negara kita Indonesia. Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa. Di antara suku bangsa tersebut terdapat beberapa suku bangsa dengan jumlah yang sangat besar. Di antaranya, ini baru di antaranya ya, karena banyak suku-suku bangsa di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan suku Minang. Termasuk kita menghuni di Pulau Jawa, berarti suku kita adalah suku Jawa. Masing-masing suku mempunyai adat yang berbeda. Hal ini justru menjadi alat pemersatu bangsa. Inilah pendiri ASEAN, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967. Adalah tadi kan ASEAN didirikan tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, ini pendiri ASEAN-nya ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kan sudah dijelaskan kemarin ya. Para utusan dari kelima negara tersebut merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN, yaitu Adam Malik mewakili Indonesia, Tun Abdul Razak mewakili Malaysia, Tanat Koman mewakili Thailand, S. Raja Ratman mewakili Singapura, dan Narciso Ramos mewakili Filipina. Demikianlah pembelajaran materi untuk ASEAN. Ini adalah lanjutan pembelajaran 1 di hari Senin kemarin. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih telah memperhatikan video kami. Semoga tidak bosan dan selalu semangat untuk
sekolah daringnya. Kalau materi ini tidak usah dicatat, nanti di akhir evaluasi akan ada ulangan harian. Terima kasih. Wassalamualaikum.